rekan sekalian, ketemu lagi di YouTube channel Dosen Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih dalam suasana yang berbeda. Kita lagi jalan-jalan ke beberapa tempat supaya nggak bosen ya dengan tampilan Dosen Daily yang begitu-begitu aja. Nah, kali ini masih seputar perdosenan juga, tapi juga lebih ke mahasiswa, karena ternyata juga banyak yang bertanya ke saya dan di kolom komentar dan juga di DM minta dibahas seputar beasiswa. Nah, teman-teman semua, beasiswa itu sebenarnya banyak banget. Kalau kalian memfollow beberapa akun seputar kampus atau perkuliahan gitu ya, jadi cobalah di sosmed juga kalian rajin aktif mencari tahu dan follow akun-akun yang memang bermanfaat buat tentunya buat kalian ke depannya ya. Saya pun juga karena lagi pengen melanjutkan perkuliahan, lagi rajin-rajinnya follow Instagram seputar pendidikan dan beasiswa gitu. Tidak hanya beasiswa LPDP, beasiswa lainnya itu juga banyak. Beasiswa lainnya itu misalnya seperti dari institusi mana gitu ya, atau dari pemerintah mana gitu, itu banyak banget gitu. Jadi teman-teman silakan di follow akun-akun yang memang bermanfaat buat tujuan hidup kita ke depannya. Nah, kali ini karena pertanyaan seputar beasiswanya banyak sekali, saya akan coba membahas tentang tips mendapatkan beasiswa. Nah, teman-teman semua, tips mendapatkan beasiswa itu memang susah-susah gampang. Gampangnya tadi ya, karena banyak sekali sekarang institusi atau lembaga yang menyediakan beasiswa ya, baik beasiswa yang sebelum menjadi mahasiswa atau yang setelah menjadi mahasiswa. Jadi tentunya tergantung ya pilihan teman-teman, walaupun mungkin secara nominalnya mungkin berbeda gitu. Tapi susahnya tentu adalah banyaknya persyaratan yang mengharuskan teman-teman untuk mempersiapkannya sedari dini gitu ya, sedari jauh. Kayak kemarin teman saya pengen studi lanjut S3 ke luar negeri, dan dia udah bahkan mempersiapkannya 2 tahun sebelumnya teman-teman. Jadi buat apply di tahun 2024, dari sekarang dia udah apply, maksudnya udah mempersiapkan gitu, dokumen-dokumen apa ya, persyaratannya bagaimana, dia udah prepare sejauh itu. Jadi teman-teman mulai sekarang jangan males mencari tahu, persiapkan sedini mungkin supaya apa? Supaya lebih siap. Kadang yang lebih siap pun belum tentu keterima gitu ya, kembali lagi ke luck juga sih ya. Oke, tips beasiswa, mendapatkan beasiswa yang pertama tentunya adalah tadi saya bilang, riset, cari informasi sebanyak-banyaknya. Karena beasiswa banyak sekali sekarang dipersiapkan baik oleh pemerintah ataupun non pemerintahan gitu ya, oleh perusahaan BUMN atau bahkan non BUMN, atau ada juga dari pemerintah negara tertentu ya. Kemarin saya sempat melihat ada 2 negara yang aktif-aktifnya memberikan beasiswa. Yang pertama dari Turki itu banyak banget ya, dia beasiswanya, tapi tentu bahasa ya, bahasa juga kalian harus pelajari itu. Yang kedua adalah beasiswa dari Jepang ya. Beasiswa dari Jepang itu teman saya juga lagi mencari tahu itu, dan memang ternyata banyak sekali, walaupun persyaratannya juga beda-beda dan balik lagi nominal ya, nominalnya juga beda-beda, serta fasilitas yang ditawarkan juga berbeda-beda ya. Kemudian ada satu lagi kalau nggak salah itu Jerman itu udah terkenal banget, negara yang rajin memberikan beasiswa, loyal memberikan beasiswa baik ke masyarakat negaranya sendiri, warga negaranya sendiri, bahkan ke warga negara asing di luar Jerman gitu ya. Jadi teman-teman pilih mau ke luar negeri atau dalam negeri pun juga bisa gitu ya, karena beberapa mitra perusahaan atau lembaga tadi juga kadang berkolaborasi, bermitra dengan beberapa kampus tertentu ya. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya ya. Tinggal setelah dipilih, kalian bisa menentukan mau yang A, yang B, C, D, mau dalam negeri atau mau di luar negeri, mau kampus PTN atau mau kampus PTS, semua ada di tangan kalian ya. Jadi pilih setelah meriset informasi sebanyak-banyaknya, karena nama beasiswa, kemudian tanggal ya, tanggal maksudnya deadline, kadang mereka punya time schedule ya.
time schedule-nya mulai dari persiapan proposal, kemudian tanggal pelaksanaan rekrutmennya, persyaratan apa, prosedurnya bagaimana, itu tidak semuanya sama. Ya, walaupun secara general mungkin ada beberapa yang sama, tapi balik lagi, beasiswa apa yang akan kamu pilih? Cari tahu nama beasiswanya. Oke, yang kedua adalah konsultasi. Ya, konsultasi bisa sama siapa aja. Kalau ada orang tua atau kakak atau mungkin kerabat yang bisa kamu percayai tentang konsultasi mengenai pendidikan lanjut, studi lanjut, silakan konsultasikan. Mungkin mereka bisa kasih saran. Oh, kalau misalnya desain tuh bagusnya misalnya di Asia tuh sekarang Korea misalnya ya. Kampus di Korea kayaknya gini gitu. Jadi ada gambaran atau teman gitu ya. Bahkan sekarang setahu saya ada jasa suatu perusahaan yang menawarkan jasa konsultasi beasiswa. Itu. Jadi saya sempat pengen soalnya waktu itu di suatu pameran mereka tuh bener-bener mau beasiswa kemana, mereka udah mencari tahu gitu, itu seenak itu saja, tapi tetap ada kita membayarkan suatu besaran ya ke mereka, tapi mereka sudah mengurus itu semuanya gitu. Jadi mau kemana? Ke Korea. Oh, mau di bidang apa? Desain. Oh, kalau di desain Korea yang bagus kampus ini gitu. Jadi mereka udah punya gambaran itu, bahkan mereka tinggal nih linknya, kamu tinggal pendaftar di sini, melengkapi persyaratan proseduralnya di sini gitu. Jadi udah mulai sedetail itu. Tapi tentunya kalau menggunakan jasa suatu perusahaan ada nominalnya lagi ya. Jadi balik lagi ke kalian, kalau mau cari tahu sendiri boleh. Kalau menggunakan jasa tersebut juga ya, kalau ada dana berlebih kenapa enggak gitu ya. Konsultasi itu bisa macam-macam ke orang tua, kerabat, teman, atau mungkin dosen ya. Kalau kalian dulu punya dosen pembimbing akademik yang ternyata nyambung atau enak buat diajak ngobrol, itu boleh aja. Karena beberapa mahasiswa atau alumni saya yang sudah lulus mau apply ke luar negeri, ada yang ke Jepang, ada yang ke Inggris gitu ya. Mereka masih suka WA-WA nanya-nanya sama saya gitu. Ada beberapa kampus nih, menurut kakak yang mana, jurusannya menurut kakak masih nyambung dengan desain tuh yang apa gitu. Jadi percayakan sama orang yang memang menurut kamu memang trusted lah buat dikonsultasikan. Oke? Setelah mencari tahu, berkonsultasi, tentunya kalian sudah punya target. Oke, mau yang beasiswa ini, tinggal tadi persiapkan. Yang ketiga adalah persiapkan dokumen persyaratannya secara detail. Persyaratan dokumen itu tentunya ya administrasi gimana ya. Namanya administrasi, kita mau kuliah entah di luar negeri atau di dalam negeri, karena kan akan dibiayai gitu ya. Jadi tentunya akan banyak persyaratan-persyaratan yang mereka minta, yang tadi mungkin teman saya bahkan 2 tahun sebelum dia mau apply dia sudah persiapkan itu semua. Tes TOEFL atau mungkin kalau IELTS ya, kalau Eropa kebanyakan IELTS atau yang lainnya misalnya. Nah, itu harus dipersiapkan. Gak masalah, karena kadang TOEFL itu juga bisa berlakunya kurang lebih 2 tahun ya. Jadi buat teman-teman yang ingin apply ke luar negeri, ada persyaratan TOEFL angka tertentu, bisa persiapkan 2 tahun sebelumnya ya. Karena memang TOEFL itu berlakunya, setahu saya, nggak tahu kalau ada perubahan, setahu saya 2 tahun berlakunya. Jadi tes sekarang berhasil, dapat 500 lebih, kalian tinggal apply misalnya tahun depan atau 2 tahun lagi gitu ya. Persiapkan dokumen persyaratan secara mendetail. Dan yang terakhir tipsnya untuk mencari beasiswa adalah mulai dari sekarang, kalau teman-teman masih kuliah, tahap tugas akhir, atau bahkan sudah lulus gitu ya, persiapkan pengalaman-pengalaman sebanyak-banyaknya. Kalau kalian masih mahasiswa, cari pengalaman-pengalaman yang memang akan berguna nantinya di apply proses rekrutmen beasiswa, dan pengalaman itu bisa kalian dapat selama kuliah. Entah di bidang akademik, non-akademik ya, itu yang selalu saya push ke teman-teman mahasiswa saya, supaya mereka lulus gak cuma mendapatkan ijazah, tapi banyak hard skill atau soft skill yang bisa mereka dapatkan. Tapi kalau misalnya sudah lulus, ya berarti pengalamannya di bidang pekerjaan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang memang bisa kalian ambil gitu ya, volunteer misalnya, atau benar-benar kerja di suatu perusahaan tertentu. Nanti kan kalian bisa kasih tahu pengalaman kalian selama bekerja itu apa aja gitu ya.
Jadi itu tadi beberapa tips buat teman-teman yang sedang gencar-gencarnya mengincar beasiswa ya. Semangat, sekali lagi ini semua tergantung kalian. Gak bisa kalian minta disuapin terus, kalian harus gerak sendiri, harus cari sendiri. Aku pengen kuliah di luar negeri, oke, cari dari sekarang. Karena kalau kalian menunggu-nunggu aja ya tentunya gak akan terkabul apa yang kalian cita-citakan. Oke? Itu aja sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat dan mungkin bisa diketik di kolom komentar apa pertanyaan yang kurang jelas mungkin ya, atau mau masukan untuk video atau episode berikutnya. Tapi sekali lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat saya jawab atau tidak saya jawab itu biasanya memang pertanyaan yang sudah ada jawabannya di video sebelumnya. Jadi jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube channel Dosen Daily ya. Boleh di DM juga Instagram saya di @chacoffee CHACOFFEE atau di tempat saya mengajar di interior.trisakti. Sampai ketemu di video berikutnya, di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.